Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, bertemu dengan saya yang akan mengajarkan tentang gambar teknik dimanapun para mahasiswa berada. Ini saya khusus untuk kelas karyawan yang baru dari luar. Saya mencoba untuk memberikan gambar tentang bagaimana menggambar teknik. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian gambar. Pengertian gambar adalah sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi apabila sebuah gambar teknik dibuat oleh seorang sarjana teknik dan yang bisa membaca gambar tersebut hanya orang-orang teknik, maka begitu pada saat saya memberikan sebuah gambaran kepada Anda pada saat mengikuti dalam grup kelas yang sudah terbiasa masuk, Anda akan mempunyai gambaran yang berbeda dan menyatakan bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Oke, nanti saya akan jelaskan 2 sesi karena kita mempunyai 4 sesi pertemuan. Kemudian saya bagi 2 sesi, saya akan memperkenalkan apa yang harus Anda pahami dari mulai pengertian gambar sampai alat gambar, kemudian proyeksi. Nanti 2 pertemuan lagi saya akan membahas apa yang sudah saya jelaskan di sini dengan aplikasinya. Jadi Anda bisa melihat apa sih sebetulnya tentang pengertian gambar. Karena dari pengertian gambar ini adalah mencakup luas. Apa yang Anda lihat, bagaimana Anda mengerjakannya, bagaimana Anda melihatnya dan memberikan informasi-informasi yang ada di dalam menggambar teknik. Karena inti dari pengertian gambar teknik adalah kita yang membuat, kita yang memberikan informasi kepada orang lain, tapi yang betul-betul mengerti gambar teknik. Jadi saya seorang sarjana teknik memberikan gambaran kepada Anda yang belum mengerti tentang gambar teknik, pasti ini tidak akan sinkron dan Anda juga akan bingung. Saya coba untuk berikan gambaran dulu tentang gambar teknik, itu yang mungkin Anda pahami, Anda bisa lihat dan Anda bisa baca apa yang sudah saya buat, baik nanti dalam materi yang saya sampaikan atau berbentuk diktat yang memang dibuat di STT YPSI. Oke, ini yang pertama tentang pengertian gambar. Kemudian yang kedua adalah fungsi gambar. Fungsi gambar saya bagi dalam bukunya Pak Sularso, itu ada 3. 1, penyampaian informasi. Kedua, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Yang ketiga, cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Jadi saya nyatakan penyampaian informasi, misalkan Anda membuat sebuah gambar tentang poros. Nanti saya akan jelaskan dengan gambar tekniknya. Informasi yang kita buat, kita sampaikan sebuah gambar poros, kita buat hanya dalam bentuk sebuah kotak. Tapi kotak tersebut kita beri namanya garis sumbu. Nanti Anda akan melihat udah buat saya dalam AutoCAD supaya lebih paham bahwa informasi yang Anda sampaikan ini gambar sebuah poros, jadi bentuknya bulat dan Anda gambarkan bentuknya persegi 4. Tetapi untuk menyatakan bahwa benda tersebut segi 4 menjadi bulat, itu Anda buat atau ditambahkan dengan namanya garis sumbu. Seorang sarjana teknik menggambarkan hal tersebut dan dibaca oleh seorang sarjana teknik yang mengerti tentang gambar teknik, pasti akan menyatakan bahwa itu benda bulat panjang yang dinyatakan dengan poros ataupun tabung atau silinder. Nah, nanti saya akan kasih sebuah contoh dan ilustrasi apa yang bisa Anda lihat. Kemudian yang kedua, tentang pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan.
Maksud dari pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan adalah bahwa apa yang sudah Anda buat, nanti Anda buat di dalam kertas gambar tata letak, kertas kalkir, atau yang dicetak secara mikro, ya, secara elektronik. Jadi apa yang sudah Anda buat, Anda bisa simpan, kemudian suatu waktu Anda membutuhkan, Anda angkat lagi atau Anda keluarkan lagi, tidak perlu membuatnya ulang. Tapi Anda nanti bisa memperbanyak gambar tersebut dengan namanya blueprint, ya, atau kalau istilah sekarang fotokopi. Tapi kalau di gambar teknik namanya blueprint. Jadi cetakan khusus untuk menggambar teknik, baik teknik sipil, teknik mesin atau engineer, ataupun teknik elektro. Semuanya sama penggunaannya dengan istilah blueprint. Kemudian yang ketiga, cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi, Anda dalam membuat gambar teknik harus bisa menyampaikan informasi apa yang Anda gambar, bahan yang dibuat dalam gambar, bentuk yang dibuat dalam gambar, keterangan dari sebuah gambar, kemudian skala yang dibuat atau dimensinya atau ukurannya Anda buat dan Anda sampaikan kepada orang yang mengerti tentang gambar. Karena cara-cara pemikiran dalam gambar ini akan disampaikan baik ke bagian proses produksi, jadi melihat dari gambar yang Anda buat, dan bagian proses produksi akan menggambar atau membuat apa yang Anda gambar. Misalnya contohkan karoseri. Karoseri akan diperlihat bagaimana yang dibuat gambarnya, bentuknya seperti apa, dan sistem pengelasannya seperti apa Anda gambarkan di dalam namanya gambar teknik. Hal-hal ini harus Anda lebih mendalam tentang namanya gambar teknik. Jadi gambar teknik hanya seperti coret-coret seperti biasa, tapi ini adalah maknanya luas. Karena nanti Anda sebelum menggambar teknik harus melakukan sebuah perhitungan di dalam materi-materi yang lain, mungkin yang nanti akan disampaikan oleh dosen yang lain, tentang bagaimana pembuatan sebuah elemen mesin, dihitung bahannya apa sampai terbentuklah dengan kekuatan material yang ada, maka baru Anda membuat gambar teknik. Tapi nanti dalam penyampaian materi ini saya hanya akan menyampaikan tentang sebuah gambaran benda yang sudah jadi. Jadi nanti saya akan berikan 2 sesi selanjutnya tentang bagaimana cara Anda memandang sebuah benda. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dan sifat gambar. Fungsi dan sifat gambar saya ambil ada beberapa poin. Yang pertama tentang perencanaan. Perencana ini seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Anda menemukan sebuah ide atau gagasan tentang sebuah gambaran. Ya, misalkan Anda melihat bahwa sebuah kendaraan harus dibuat dari dari bahan apa, bentuknya seperti apa. Itu perencanaan, berarti angan-angan yang Anda buat. Kemudian perancang proses. Bagaimana sebuah perencanaan dirancang, kemudian diproses, digambar, Anda buat sedetail mungkin di bagian-bagian mana yang memang harus dilakukan perlakuan khusus. Nanti Anda berikan keterangan di gambar tersebut, kemudian masuk ke namanya pembuat. Nah, pembuat ini berarti yang saya sebutkan tadi proses produksi. Jadi yang memproses produksi mengerti tentang gambar teknik dan bagaimana yang harus dibuat dan seperti apa. Biasanya yang pembuat ini mempergunakan fasilitas namanya CAD CAM. Jadi gambarnya sudah ada di CAD, kemudian CAM-nya adalah mesinnya. Kemudian peneliti, hasil dari gambar yang sudah Anda buat diteliti ulang sebelum diproduksi lebih banyak. Kemudian melakukan perakitan dari yang data-data yang tadi, hasilnya seperti apa, gambarnya seperti apa, kalau sudah jadi dirakit. Nah, ini nantinya seorang perencana itu harus bisa memikirkan sampai ke arah sini. Jadi perhitungan sebuah elemen mesin, berapa nanti getaran mekaniknya harus dihitung, kemudian kalau kendaraan berapa center gravity-nya di mana,
tempatnya di mana, kemudian kedudukannya seperti apa. Ini adalah fungsi dari gambar teknik yang harus bisa memperjelaskan nanti ke depannya. Oke, materi yang selanjutnya adalah tentang tujuan-tujuan gambar. Tujuan-tujuan gambar yang pertama, internasionalisasi gambar. Internasionalisasi gambar, bagaimana sebuah gambar dibuat dengan satu kesamaan atau yang disebut secara ISO. Nah, kita nanti berdasarkan JIS, Japan International Standard, atau yang mengikuti proyeksi dari Eropa ataupun proyeksi Amerika. Jadi internasionalisasi gambar misalkan sebuah simbol untuk diameter, bentuknya nanti bulat kemudian dicoret bagian tengah, atau bentuk misalkan bentuknya jari-jari, Anda tuliskan R berapa, atau nanti sebuah chamfer Anda tuliskan C, atau bagian yang dimirikan itu namanya chamfer. Itu hal yang seperti, jadi secara kesamaan ada. Jadi kalau skala dituliskan atau pola gambar seperti apa, kalau kertas ukurannya berapa, kemudian ada sisi pinggir kiri dan kanan, atas dan bawah, paling ukurannya harus sesuai, dan satuannya yang dibuat adalah dalam milimeter. Kemudian mempopulerkan gambar. Mempopulerkan gambar, bagaimana kita dapat memperkenalkan teknik di lingkungan sekitar kita. Misalkan contoh, Anda tadinya tidak mengenal namanya gambar teknik. Nah, saya nanti akan memperkenalkan ini loh yang namanya gambar teknik, atau mungkin Anda kemarin lihat apa yang saya sampaikan di grup yang sebelumnya. Itu sebuah gambar poros engkol. Secara tidak langsung saya sudah memperkenalkan semua gambar teknik kepada Anda, walaupun Anda kemarin berkomentar tidak mengerti sama sekali. Itu wajar karena Anda belum mengenal namanya gambar teknik. Tapi hal tersebut nanti akan Anda harusnya dilakukan, dan saya mengawasi hasil pekerjaan Anda. Jadi Anda seorang calon sarjana teknik mengerti betul tentang bagaimana susah menggambar teknik, mempergunakan tangan kita dengan yang tidak terbiasa. Nanti akan diperlihatkan, misalkan Anda gambar teknik di rumah, membuat coretan-coretan sebuah gambar yang Anda ilustrasikan, atau Anda hasil perhitungan yang nanti Anda akan diperkenalkan dengan materi-materi tersebut. Yang terakhirnya Anda tinggal menggambarnya. Secara tidak langsung itu memperlihatkan gambar yang Anda buat ke lingkungan sekitar kita, misalkan keluarga, saudara Anda ataupun orang tua Anda akan melihat, oh ternyata inilah gambar teknik atau sekolah yang dilakukan oleh Anda. Kemudian yang ketiga adalah perumusan gambar. Bagaimana sebuah gambar kita buat dengan struktur dan desain yang sesuai. Maksudnya, misalkan sebuah gambar tersebut kita buat skalanya 1:2. Jadi 1 dalam kenyataan diperkecil oleh Anda menjadi setengahnya. Jadi Anda buat di gambar itu seperti apa, yang harusnya 1 meter Anda buat 50 meter, 1 meter menjadi 50 cm atau setengahnya. Kemudian desainnya seperti apa, apakah Anda mengikuti prosesnya Amerika atau Eropa. Nanti harus penentuannya harus sama. Jadi desainnya harus disimpan di mana, letaknya di mana, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika gambar. Bagaimana sebuah gambar kita buat sesuai aturan toleransi penulisan, keterangan gambar, aturan yang dapat menjadikan gambar dapat dimengerti oleh orang lain. Maksudnya seperti ini. Misalkan Anda membuat sebuah gambar dengan proyeksi Eropa. Di bagian proyeksi Eropa, gambar yang Anda lihat sebelah kanan itu harus ditempatkan sebelah kiri. Sedangkan sebelah kiri harus Anda tempatkan sebelah kanan. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau di proyeksi Amerika, dengan simbol yang nanti saya kasih tahu kepada Anda, bahwa gambar yang dilihat dari sebelah kiri ditempatkan sebelah kiri, atau yang gambar dilihat dari sebelah kanan akan ditempatkan sebelah kanan. Bagian atas ditempatkan di atas, bagian bawah ditempatkan di bawah. Jadi Anda bisa melihat seperti itu. Kemudian toleransi yang dibuat, misalkan ukurannya 100 mm, misalkan 100 mm
itu ada namanya toleransi. Toleransi nanti akan diajarkan dalam pengukuran teknik. Itu ada namanya suaian. Ada suaian pas, paksa, dan longgar. Jadi ada 3 suaian, pas, paksa, kemudian longgar. Di situ ada namanya toleransi plus minus. Jadi kalau 100 mm bisa Anda lebihkan space-nya adalah 0,0 berapa, atau Anda kurangi 0,0 berapa. Itu biasanya ada tulisannya toleransi. Kemudian cara penulisan di dalam sebuah gambar teknik bisa Anda buat penulisannya di atas nilai apa huruf ataupun angkanya di atas ukuran, di tengah ukuran, di samping ukuran. Nanti akan saya sampaikan dan lebih diperjelasnya lagi nanti pada saat kita menggambar mesin di pertemuan semester yang akan datang. Kemudian keterangan gambar. Nah, keterangan gambar itu menerangkan gambar tersebut dibuat misalkan mur dan baut. Atau mur dan baut ini mempunyai murnya uril luar, maka bautnya adalah ulir dalam. Itu hal yang tersebut. Kemudian keterangan gambar yang lain misalkan mur dan baut dibuat dari bahan namanya baja campuran atau baja alloy, atau bahannya misalkan S30C atau S30C atau DIN 30 seperti itu. Jadi bahannya dibuat dari itu, terus kemudian berapa yang dibutuhkan untuk standar mesin. Nah, misalkan Anda lihat kemarin gambar yang kemarin ada yang namanya flywheel, dudukan flywheel atau roda gila yang di bagian belakang. Itu misalkan dibuat dengan 6 baut ya, karena murnya sudah tertanam di situ. 6 baut itu Anda kasih keterangan dibikin 6 baut dengan kekuatan material sekian, maka mampu menahan torsi atau getaran sekian. Nanti Anda akan belajar menghitung tentang getaran teknik, berapa torsi yang dibutuhkan, berapa getaran yang dibutuhkan. Kemudian aturan yang dimengerti oleh orang ini, misalkan skala yang dibuatnya 1:2. Siapa yang menggambarnya ini, terus kemudian dikasih keterangan bahwa ini adalah tentang crankshaft, poros engkol atau camshaft, atau kalau orang bilang camshaft itu menekan as gitu kan. Oke, yang tujuan gambar selanjutnya adalah tentang penyederhanaan gambar. Bagaimana sebuah gambar teknik dengan cara yang mudah dan singkat tapi dapat memberikan gambaran dari sebuah gambar yang menyeluruh. Misalkan nanti Anda akan membuat sebuah gambar flywheel atau dudukan flywheel di crankshaft atau poros engkol. Di crankshaft atau poros engkol, bagian yang di belakang, misalkan bautnya ada 6 atau ada 8, Anda cukup membuat di bagian belakang itu hanya bagian setengahnya. Jadi sebuah lingkaran Anda buat gambar setengahnya, kemudian gambar mur dan bautnya hanya dibuat dua buah, yang harusnya 8 Anda buat dengan 2 buah, misalkan seperti itu. Atau Anda misalkan bagaimana membuat sebuah gambar uril dan baut ya, bentuknya seperti apa. Kalau Anda lihat uril atau baut bagian belakangnya itu terdiri dari beberapa bagian yang menonjol, kemudian ada bagian lagi yang di bawah. Nah, itu dengan penyederhanaan gambar, pada saat Anda membuat gambar, lengkungan-lengkungan itu tidak harus Anda buat. Misalkan ada 20 lengkungan, tapi Anda cukup buat dengan 2 buah garis ya, 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian nanti garisnya Anda buat yang satu tebal, yang satu tipis, dan itu akan memperlihatkan bentukan dari sebuah mur ataupun baut dengan istilah mur dalam atau mur luar, atau baut dalam atau baut luar. Itu hal-hal yang harus Anda pahami dalam penyederhanaan gambar. Jadi tidak usah bagian yang kuncinya Anda buat, ataupun ada beberapa gambar yang memang
Tidak harus seluruhnya dibuat atau digambar, tapi cukup Anda hanya memberikan beberapa gambaran saja, itu sudah cukup dengan gambar. Yang penting Anda membuat dan orang lain mengerti akan apa yang dibuat oleh Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah modernisasi gambar. Bagaimana sebuah gambar dibuat dan disimpan dalam bentuk lain, dalam bentuk elektronik atau media lain. Modernisasi gambar ini kalau sekarang mempergunakan namanya AutoCAD, atau kalau gambar tekniknya sudah jadi, dibuat dalam bentuk microchip. Nah, atau microchip nanti bisa dibuat atau dibentuk ulang dan dicetak dalam sebuah mesin yang memang khusus untuk bisa membuat gambar teknik. Oke, itu gambar umum tentang menggambar teknik. Kemudian saya akan jelaskan namanya alat-alat gambar. Nanti lebih jelasnya di pertemuan yang selanjutnya saya akan lebih membahas tentang alat-alat gambar. Yang pertama yang harus Anda pahami tentang alat gambar, kertas gambar. Nanti saya coba bedah tentang kertas gambar. Kemudian potlot gambar atau pensil. Nah, pensil ini ada beberapa jenis yang memang harus Anda ketahui. Kemudian kotak jangka atau jangka juga di beberapa jenis dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian ada jangka yang memang dipergunakan khusus. Kemudian namanya penggaris T. Penggaris T ini yang berfungsi sebagai siku-siku dalam menggambar teknik atau untuk ukuran yang panjang. Kemudian sepasang segitiga. Nah, sepasang segitiga ini seharusnya saya memberikan pelajaran kepada Anda bagaimana caranya menggambar mempergunakan dua buah segitiga untuk membuat sebuah irisan atau potongan dari sebuah gambar teknik. Kemudian sepasang melengkung ini digunakan untuk area-area gambar yang memang bentukannya melengkung. Jadi ada beberapa bagian yang bisa dibuat dengan melengkung. Kemudian ada malbentuk. Malbentuk ini bentuknya ada yang huruf bintang, kotak, atau bulat, ya, termasuk bentuk huruf-huruf. Jadi Anda bisa membuat huruf yang lebih bagus dengan namanya malbentuk. Kemudian selanjutnya adalah busur derajat. Busur derajat adalah untuk mengukur sudut yang kita bentuk, misalkan chamfer itu 45 derajat dan menggunakan busur derajat. Kemudian mistar skala. Mistar skala Anda sudah banyak paham dan ini digunakan dalam penggambaran teknik. Kemudian ada penghapus gambar. Kemudian sebetulnya ada alat pelindung penghapus. Jadi pada saat Anda menghapus bagian yang memang perlu dihapus dan bagian lain tidak perlu dihapus, itu mempergunakan namanya pelindung penghapus. Kemudian namanya pita gambar. Pita gambar ini adalah alat untuk membuat sebuah kertas gambar diam di tempat, jadi tidak bergerak. Nah, sekarang ada beberapa jenis pita gambar yang memang perlu Anda ketahui. Kemudian las gambar atau bentuknya meja lah, las gambar, atau bentuknya bentuk kecil yang hanya khusus untuk ukuran A4 Anda bisa gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin gambar. Mesin gambar ini ada dua jenis dan memang ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Mungkin nanti saya akan coba jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ini hanya gambaran umum. Ada kertas ini dibagi menjadi 3. Nanti saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya akan saya bedah. Mudah-mudahan Anda bisa paham, dan apabila ada sesuatu yang harus memang Anda tanyakan, silakan Anda tanyakan di grup dan saya menunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.